Jadi konsep Tuhan Yesus untuk kita, apa saja yang Dia buat untuk kita, kepada kita, Dia minta supaya kita punya impact ke orang lain. Itu selalu, pikirkan itu baik-baik. Tanpa kita memikirkan untuk punya impact, punya dampak kepada orang lain, maka hidup ini gak akan berarti. Maaf, sekaya apa orang itu, sepintar apa dia sekolah, sehebat apa keadaannya, tapi tanpa membuat orang lain berarti, maka dia pun gak akan ada artinya. Mari kita belajar dari Roma pasal 12. Roma pasal yang ke-12, mulai ayat yang kelima. Roma pasal 12 mulai ayat yang kelima. Menarik sekali apa yang Tuhan katakan lewat Rasul Paulus. Roma 5 ayat yang ke-12. Apa judulnya? Adam dan Kristus. Nah, kita kan melihat dua pribadi ini yang ditulis jelas oleh Rasul Paulus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia. Oleh berapa orang? Satu orang. Siapa satu orang itu? Adam. Okay? Demikian juga, demikianlah maut. Maaf, saya ulangi lagi. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut ikut masuk, maksudnya. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara, ternyata untuk merusak bukan cuma sebuah provinsi, sebuah negara, untuk merusak seluruh dunia itu nggak perlu banyak-banyak orang. Perlu berapa orang saja? Satu saja. Nah, ini yang kita harus kenali, saudara. Berapa tahun yang lalu saya ada pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan di 20 gereja di Bengkulu awal minggu yang lalu. Saya bicara kepada hamba-hamba Tuhan itu, belajarlah dari setan, saya bilang. Mereka kaget dulu, belajar dari setan itu maksudnya gimana? Setan itu nggak pernah digaji karena nggak ada yang gaji, tapi kerjanya dia. Lu jawab, betul tidak? Yang gaji setan itu siapa? Nggak digaji, tapi semangatnya luar biasa. Loh, ya tertawa dulu dah. Kita ini terima gaji masih bengkok-bengkok, kurang ajar lagi. Setan itu nggak digaji tapi semangat. Nggak, apalagi semangatnya dibuktikan dengan sering lembur. Betul nggak? Kenapa setan sering lembur? Habis nggak pernah ngantuk, apalagi tidur. Jadi waktu kita tidur maka kerja terus. Nah, saya itu belajar apa yang buat setan itu semangat, walaupun nggak ada yang gaji. Dengarkan, tiap kali ada satu nyawa dia rebut, itu kepuasan setan. Loh, kok nggak ada yang ngamen? Gimana sih? Betul tidak? Itu kepuasan setan. Seharusnya kita melihat kepuasan itu dari Alkitab. Ingat Lukas 15? Ditulis hanya satu saja yang menyebabkan seisi surga bersorak-sorai. Waktu apa? Waktu satu jiwa orang berdosa dibawa pulang. Nah, gereja jangan lupa itu. Bersyukur kepada Tuhan, GBI.com ini tetap menjadi satu-satunya gereja yang ada di kota Surabaya. Saya pernah berkata itu, yang hati saudara tetap selalu satu-satunya gereja di Surabaya ini yang selalu memperhatikan suara Yesus yang paling hina itu. Dan ini luar biasa, kerjakan itu. Banyak gereja bersuka cita kalau keyboardnya baru, drumnya baru, tapi itu nggak membuat surga bersuka cita. Kecuali satu jiwa diselamatkan. Nah, lihat konsep ini. Ternyata setan itu untuk merusak dunia nggak perlu perang nuklir, nggak perlu buat tsunami, nggak perlu. Cukup satu orang dia pilih dan dia pengaruhi, satu orang itu bisa merusak seluruh dunia. Ngeri sekali. Maka itu sejak Yesus ada di dunia, dia nggak pernah cari banyak-banyak orang. Cukup 12. Itu pun satu kepleset. Sehingga Yudas karena mata duitan. Nah, itu hati-hati yang mata duitan. Di semua hal, entah itu keluarga, entah itu perusahaan, entah itu gereja, semua hal, entah itu persahabatan, pertemanan, bisnis, perusahaan, apa saja. Saudara catat,
rusaknya semua itu kalau ada yang mata duitan di situ. Jawab iya atau tidak? Nah, maka itu yang mata duitan bertobat. Kenapa kalau ada orang mata duitan pasti timbul kerusakan? Sebab di mana ada duit di situ pasti ada setan. Belum betul. Kenapa saya boleh berkata gitu? Ingat Yesus Tuhan berkata di Lukas pasal 16 ayat yang ke-9. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon itu setan. Itu istilah pada masa itu. Nah, saya itu sudah berkali-kali ngajak berapa teman hamba-hamba Tuhan, teman pengusaha. Sudahlah, ayo kita kembalikan ke zaman ini. Bahwa kalau ngomong duit itu setan. Jadi gini, kamu bawa setan berapa hari ini? 4 juta. Wah, kayaknya setan 4 juta. Jadi kalau anak-anak kecil minta setan 20.000. Betul gak mikir? Banyak betul. Jadi uang itu setan. Itu yang Yesus katakan. Maka itu sejak dulu, walaupun saya punya dompet, saya nggak pernah taruh dompet uang itu di baju saya, di kantong celana saya, tidak ada. Saya selalu jauhkan barang setan itu. Di samping secara higienis ya, secara kebersihan, uang itu benda yang paling kotor sedunia. Kira-kira ya tidak? Iya atau itu, maka kok ada orang bawa uang masuk kantong, saya tuh geli itu bakterinya kelihatan di situ. Terus begitu mau tidur nggak mandi lagi, itu di tempat dia setan semua itu. Nanti nggak maksudnya itu kotor. Ayo, siapa yang taruh uang di bajunya sekarang bertobat? Sampai di mana? Di muka. Oh ya, oke Pak Gembala setuju. Saudara, itu setan betul. Saya itu punya istilah begini, setan itu, uang itu, dia akan tetap baik selama dia ada di dompetmu. Tapi dia jadi jahat ketika dia pindah ke hatimu. Betul, itu jadi jahat, saudara. Maka itu Tuhan Yesus berkata, simpan hartamu di tempat yang gak ada ngengat, gak ada karat. Artinya, jangan ada di hatimu. Itu berbahaya sekali. Nah, maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6:24, satu-satunya saingan dia bukan setan tapi uang. Itu saingannya. Matius 6:24, yang belum tahu silakan saudara buka. Tidak boleh ada 2 tuan. Kamu harus milih salah satu. Aku atau uang atau mamon. Nggak boleh dua-dua. Maka itu ketika ada orang mata duitan di situ, setan itu bekerja. Ngeri sekali. Terus tambahnya Yohanes 13 ayat 31, ya nyimpang dikitin. Coba saudara lihat. Ngeri sekali. Sudah Yohanes 13 ayat 31. Sesudah siapa? Kemana? Nah, begitu kita mendengar menyebut nama Yudas, muncul apa? Uang, betul. Uang, pengkhianat. Nah, begitu Yudas pergi, ini Yesus yang bicara, Tuhan kita. Sesudah Yudas pergi, ya, berkatalah Yesus. Kapan? Sekarang. Waktu Yudas sudah pergi. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Tuhan dipermuliakan di dalam dia. Dengan kata lain, selama masih ada Yudas, Yesus nggak bisa dipermuliakan. Selama masih ada orang mata duitan yang cinta uang, Yesus nggak bisa dipermuliakan. Ayat ini kita harus perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, ingat, itu bukan milik kita. Amin. Dia cuma titip kepada kita untuk kita salurkan kepada orang-orang yang memerlukan. Siapa? Jujur ya, nggak usah ngaku di sini. Siapa di antara suami istri yang hari-hari ini ribut terus di rumah gara-gara duit? Ayo jujur, dalam hati saja, Tuhan tahu, awas. Tuhan tahu. Hari-hari ribut karena duit. Bertobat hari ini, saudara. Karena itu bahaya besar. Kita perlu uang. Itu betul. Orang mati aja nggak ada yang gratis. Betul nggak? Harus bayar semuanya, apalagi orang hidup. Nah, kita perlu uang, itu jujur. Tapi tidak boleh menjadikan dia Tuhan.
Lebih dari semuanya tetap harus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi setan itu merusak dunia lewat satu orang yang mata duitan. Hati-hati itu. Dan itu menjalar, dosa itu menjalar ke semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Saya langsung lompat ke Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Bapa kita di surga tidaklah sama dengan apa? Pelanggarannya. Siapa baca baik-baik? Pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, maka seharusnya, saya tambah kata itu, maka seharusnya jauh lebih besar lagi apanya Tuhan? Kasih karunia. Apa kata lain kasih karunia? Sobat, apa kata lain kasih karunia? Anugerah. Ya. Nah, ini caranya ngajar. Buat orang-orang yang belum kenal Tuhan, kata anugerah, kata kasih karunia itu aneh. Betul atau nggak ngerti? Maka itu kita harus punya kata yang tepat untuk menerjemahkan kasih karunia atau anugerah, supaya orang yang belum Kristen yang kita mau bagikan itu ngerti. Karena ayat apa? Barokah. Itu Arab lagi dong. Barokah pun tidak semua orang ngerti. Betul? Karena itu bahasa Arab. Apa itu kasih karunia? Apa itu anugerah? Pemberian cuma-cuma. Pemberian hidup cuma-cuma. Nah, itu orang kan ngerti. Gratis, saudara, dari Dia. Nggak ada bayaran apa-apa. Saya ulangi lagi pelan-pelannya. Ayat 15 ini menunjukkan dua ekstrem. Ya, dua ekstrem. Satu ekstrem kiri yang dibuat oleh si setan, oleh Adam itu. Gara-gara satu orang itu, wah, rusak semua dunia. Lalu yang ke kanan ini ekstrem sebelah satu lagi, yang bertolak belakang. Maka itu saya akan baca ekstrem yang satu lagi. Maka seharusnya jauh lebih besar lagi kasih karunia Tuhan, pemberian cuma-cuma, pembebasan hutang, pengampunan dosa, dan semuanya itu ada di dalamnya. Dan karunianya, nah ini dibedakan. Ada kasih karunia dan ada karunia. Artinya begini, kalau ada orang kasih saudara mobil, maka orang itu pun menjamin servisnya, oli bensinnya dijamin juga sampai saudara mati. Ada nggak kira-kira orang kayak begitu? Nggak ada. Mbahmu aja gak ono kok. Maaf saya ngomong ini, jangan marah ya. Nah, jadi kasih karunia itu adalah pengampunan kehidupan yang akan datang. Tapi karunianya itu yang kita pakai hidup sehari-hari sampai selesai dari akhir hidup kita. Amin. Ini yang Dia berikan, saudara, itu sungguh luar biasa. Maka seharusnya jauh lebih besar lagi pemberian cuma-cuma, jaminan hidup yang kekal, pengampunan dosa, dan semua keperluan kita sehari-hari. Itu kata karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena berapa orang? Satu orang, yaitu siapa Dia? Yesus Kristus. Nah, sekarang saya berikan gambaran ini supaya ekstrem ini saudara kenal baik-baik. Saya ada 4 pertanyaan, tapi dua untuk Adam, 2 untuk Tuhan Yesus. 1, antara Adam, ini pertanyaannya gak konyol, walaupun saya tahu saudara tahu jawabannya, tapi saya tetap tanya, bukan untuk ngetes atau apa, untuk mengingatkan kembali. 1, antara Adam dengan Yesus, mana lebih hebat? Tanya konyol bukan? Tapi harus tahu, mana lebih hebat? Jelas Yesus. Mau diapa-apakan tetap Yesus lebih hebat. Adam masuk membawa apa? Dosa. Nah, Yesus masuk membawa kasih karunia keselamatan. Nah, antara dosa dengan keselamatan, mana lebih kuat, mana lebih hebat? Jelas keselamatan. Udah? Jadi ada 4 bukan? 1 Adam dan Yesus. 2 Adam kalah, Yesus menang. Yang ketiga, Adam membawa dosa dibandingkan dengan keselamatan, jelas keselamatan yang menang dosa yang kalah. Tapi faktanya, saya tanya sekarang, faktanya siapa yang lebih kuat sampai hari ini? Dosa.
Nah ini kan aneh. Berarti ada yang nggak beres dalam hidup gereja ini. Jelas Yesus lebih hebat dari Adam. Jelas kasih karunia lebih hebat daripada dosa. Jelas. Maka itu saya sangat ekstrem dalam mengenal kebenaran ini. Dalam hal apa? Saya itu ingin nutup semua Alkitab dan semua sekolah teologi di Indonesia atau dunia ini. Nggak perlu pakai itu. Awas ya anak-anak muda mau jadi pendeta tak tembak konko. Awas kamu. Tolong gembala-gembala, kalau ada anak-anak muda yang jadi pendeta batalkan. Jangan kirim uang ke sekolah Alkitab. Stop. Loh kenapa? Dengar baik-baik, jangan tersinggung. Ada yang sekolah Alkitab? Batal. Jangan lanjutnya. Oke. Enggak usah. Dengerin dulu. Ya supaya saudara tahu alasannya. Oke. Iblis itu kan punya visi, bukan? Visinya adalah merusak dunia dengan dosa dan supaya dosa itu disebarkan kemana-mana. Betul? Nah, waktu iblis punya visi seperti itu, apakah iblis pernah buka sekolah dosa? Ya, siapa sih mau sekolah? Nggak punya sekolah dosa, tapi dosa gratis bisa kemana-mana dicari orang. Dan nggak ada dosa pasang iklan, itu yang lebih hebat lagi. Oke? Yang kedua, gereja demi visi dan misi yang Yesus berikan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa itu muridku, beritakan Injil itu. Maka gereja buka sekolah Injil dan sejenisnya. Ngerti kalau saya teruskan? Loh Pak, betul tidak? Yang gak punya sekolah dosa laku keras dan gak pakai iklan. Yang punya sekolah Injil, teruskan, ayo. Injilnya gak sampai kemana-mana. Karena sekolah itu banyak sekali, apalagi di Malang, Batu, itu pabriknya pendeta di sana itu sudah. Loh itu logika saya. Siapa yang salah ini? Dan soal itu sekolah kita mahal-mahal lagi sekarang ini. Kamu bayar berapa? Berapa satu semester? Ngomong gak usah izin, gak apa-apa. 1,2 itu 1 bulan atau 1 semester? 1 semester. Masih lumayan murah itu. Mau lebih mahal dari itu. Nah ini logikanya. Maka itu begini konsepnya ya. Jangan tersinggung dulu ya. Yang sesuai Alkitab, oke lah selesai. Apa itu? Keluar, masuk semester baru, pelajaran baru, ini ambil sekolah lain. Yesus berkata, loh, tunggu dulu, dengarkan dulu baik-baik saya ngomong ini. Tuhan Yesus berkata begini, kamu adalah apa? Garam? Jangan bilang garam kecamatan, awas kamu. Dan kamu adalah terang? Jangan bilang terang kelurahan, awas. Nah kalau Yesus minta kita jadi garam dunia dan terang dunia, berarti kita harus ada di mana? Di dunia, betul? Oke. Nah sekarang kalau ada orang, maaf jangan tersinggung saya ngomong saja. Kalau ada orang punya ijazah yang ada kata STH, coba ngelamar ke BNI. Banter ditolak. Coba ngelamar ke PT Telkom, ngelamar jadi satpam aja diguyu. Ngelamar cewek, Pak. Tuh, ngelamar cewek. Kawat itu. Saudara, dengarkan ini. Jadi kalau kita punya ijazah STA, larinya ke gereja, bukan ke dunia, goblok. Gereja lagi kan sudah selamat semua ini orang, betul? Ngapain digaremi? Sudah asin diasini lagi, nah. Jadi kita harus keluar kepada dunia, amin. Nah ini logikanya, supaya kita tahu bahwa Yesus panggil kita jadi garam dunia, bukan garamnya gereja. Amin. Jadi kita jadi berkat buat dunia ini. Nah konsep ini yang gereja, hampir semua gereja tidak punya. Bahwa kalau karena satu orang namanya Adam, dunia hancur kayak begini. Yang membawa dosa, harusnya Yesus yang lebih menang daripada Adam.
Harusnya kasih karunia jauh lebih lagi, dikatakan gitu, jauh lebih besar lagi. Kasih karunia Tuhan dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ringkasnya gini, siapa di daerah tempat tinggalnya ada pemilihan ketua RT nggak pernah dapat sudah 4 tahun? Hari ini saya ngomong dalam nama Yesus. Semua orang Kristen harus menyalonkan diri jadi ketua RT. Kok enggak amin? Nggak serius saya ngomong itu. Kenapa? Ayo, siapa bisa jawab setelah kita baca ayat ini? Kenapa semua orang Kristen harus jadi ketua RT? Cepetan jawab, siapa bisa jawab? Menggarami, jadi berkat. Karena ketua RT itu nggak pernah ada yang bayar, nggak ada yang gaji, tapi direpoti terus. Nah, ketua RT kalau anak Tuhan itu tepat sekali, karena kita jadi gembala buat tetangga-tetangga kita. Kita menjadi juru damai buat mereka yang ribut. Ingat, satu-satunya tanda, bukan 2, bukan 4, bukan 100, 1 saja tanda. Kapan, bila mana, bagaimana kita disebut anak-anak Tuhan? Masuk lali lah. Matius 5:9. Itu satu-satunya yang Yesus tulis, katakan, anak kamu disebut anak-anak Tuhan bukan karena kamu pakai kalung salib yang 1 meter tingginya. Oh, menakutkan kalung salib 1 meter itu omong. Itu dia. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Nah, itulah ketua RT. Amin. Jadi yang di kampungnya, di tengah-tengah sudah lama nggak ada ketua RT, pulang dari sini daftarkan diri. Pilih saya saja, saya siap. Setuju? Ya harus. Kalau nggak sudah bukan orang Kristen, itu aja sudah. Nggak mau dipilih jadi ketua RT. Untuk kita jadi berkat, sudah. Kesempatan di situ. Oke, ayat 16, Roma 5 lagi ayat 16. Dan kasih karunia itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Memang gak berimbang. Anugerah pengampunan, pemberian gratis, pemberian cuma-cuma yang dari Bapa di surga lewat Yesus itu gak sebanding, gak seimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Ngeri akibat dosa itu. Tetapi pemberian cuma-cuma, pengampunannya, penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan apa? Pembenaran. Nah, ini yang belum terjadi. Yesus sudah lama dia menyerahkan hidupnya dan mati, tapi bangkit lagi. Tapi sampai sekarang dia mau datang lagi. Ayo jujur, menurut saudara, mana lebih laku, narkoba atau Injil? Cepat. Nah, aneh bukan? Kenapa narkoba bisa lebih laku daripada Injil? Selanjutnya, menurut saudara, pornografi atau firman Tuhan yang lebih disukai oleh orang? Nah, aneh. Padahal seharusnya kan kebalik. Maka itu saudara, kalau kita lihat setan itu, jangan salahkan mereka. Setan tuh gak usah disalahkan, dari dulu sudah salah. Maka itu dari bersibuk-sibuk nyalakan setan, terus kita lihat diri kita sendiri saja. Betul, lihat diri kita sendiri. Jadi ada yang gak beres dalam hidup kita. Ayat 17 lebih hebat lagi. Sebab jika oleh dosa berapa orang, satu orang yaitu Adam tadi, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Roh Kudus sampai di kalimat ini, sadarkan kami semua untuk mulai hari ini hidup kami berubah sebagai anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Di mana berubahnya? Perhatikan kalimat ini. Maka lebih benar lagi. Dengarkan, ini pernyataan penting. Seharusnya ini yang benar. Harusnya itu begini. Apa? Yaitu mereka. Siapa mereka di sini? Kita yang telah apa? Menerima kelimpahan kasih karunia dan menerima kelimpahan anugerah kebenaran. Seharusnya
Yesus yang memberikan semuanya itu kepada kita, maka kita seharusnya akan hidup dan berkuasa. Nah, ini garis bawah. Nggak boleh sekedar hidup, tapi harus hidup dan berkuasa. Oleh karena siapa? Satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Oke, siapa masih ingat Paulus sering kali berkata di banyak ayat, Kristus di dalam kamu, Kristus dalam kamu. Masih ingat itu? Bahkan Yohanes menulis Yohanes 1 ayat yang ke-12, barang siapa yang menerima Yesus, jadi angkat jadi anak-anak Bapa di surga, masuk dalam hatinya semuanya. Ayat 17 saya akan terangkan dengan konsep ini. Kristus itu di dalam kamu oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus. Seharusnya kita ini lebih daripada semua yang mengikut setan itu, karena Yesus lebih hebat dari Adam, karena kasih karunia lebih hebat daripada dosa. Betul? Nah, rahasianya begini. Karena saya lama tinggal di Papua. Oke, nah sejak kami di Papua, maka saya bisa mengerti kata kalau Kristus di dalam kamu itu kayak apa. Oke, siapa di antara kita yang pernah kena demam berdarah? 1, siapa lagi? 2, siapa lagi? Nah, perlu gede-gede dengan berdarah ini. Oke, sekarang dulu dengar dulu baik-baik. Mengapa gini? Kok mengapa? Siapa pembawa virus demam berdarah? Jangan bilang tukang pos, awas kamu. Siapa pembawa virus demam berdarah? Nah, nyamuk. Termasuk malaria dibawa oleh nyamuk, termasuk penyakit kaki gajah. Pernah tahu itu? Ada larva, itu ngeri sekali, nyamuk. Nah, mengapa kita yang jauh lebih gede daripada nyamuk bisa KO kalau dia nempel ke kita? Karena di dalam nyamuk itu ada apa? Ada virus. Nah, ini kebenarannya. Kalau Yesus Kristus ada di dalam kita, seharusnya terus apa? Ayo, seharusnya bagaimana? Kita ini kalau nempel ke hidup orang-orang, harusnya kena virus itu. Betul, seharusnya itu gampangnya ngerti ayat ini, sudah. Nah, sudah berapa tahun kita jadi Kristen? Ini ya, kalau orang-orang tua dulu kan punya, kan gak hafal tahun, cuma hafal kejadian. Saya mau ditanya, Tante sudah berapa lama jadi Kristen? Lupa, pokoknya Tugu Pahlawan belum ada. Tugu Pahlawan dibangun tahun 61. Jadi Kristen yang sampai ada bilang gini, pokoknya jembatan merah belum ada, malah lebih lama lagi itu. Nah, masalahnya bukan berapa lamanya kita jadi Kristen, betul? Yang jadi masalah adalah siapa yang di dalam kita. Karena itu yang menentukan hidup kita itu bagaimana untuk mempengaruhi banyak orang. Nah, gara-gara nyamuk itu saya belajar 4 hal dari nyamuk. Yang jelas sekali mereka itu jauh kalah dari kita. Tapi faktanya kenapa kita kalah dari nyamuk? 1, siapa lebih gede, kita atau nyamuk? Pertanyaan konyol bukan, tapi untuk ayo konyol ini, tapi jawaban rek. Ayo, siapa lebih gede? Pinter. Maaf ya, saya ini orang Surabaya sih ngomongnya begini. Kadang-kadang upilmu lebih gede dari nyamuk. Betul? Jangan merasa enggak, itu memang fakta. Kenapa harus malu? Nomor 2, hidup nyamuk dengan hidup kita, mana lebih panjang? Ya, siapa tahu umur nyamuk maksimal berapa hari? Saya bilang ada nyamuk umur sebulan. Umur sebulan. Berapa hari nyamuk itu? 1. Jangan dong. 1 baru netes suruh mati, jahat kamu itu. Ayo, berapa hari umur nyamuk? Yang belajar biologi itu loh. Enggak sampai, bukan 21 hari, cuma belasan hari. Itu pun kalau nggak baca black. Betul. Kalau ketemu kita ceplok mati 3 hari sudah mati dia, saudara. Nomor 3, radius hidup nyamuk dengan radius ruang gerak kita mana lebih jauh?
Atau kita sekarang di daerah Ngagel, percaya nggak? Nyamuk Kertajaya nggak akan sampai ke sini. Loh, betul tidak? Mau bukti? Lihat itu, yang rumahnya ada di apartemen tinggi-tinggi, ya, nyamuk nggak bisa terbang ke sana. Nah, itu yang saya jengkel, sudah. Kita lebih gede, kita lebih panjang umur, kita lebih jauh geraknya. Yang keempat, siapa pernah ngitung kalau nyamuk itu nempel ke tubuh kita itu perlu berapa jam? Lo sadar nggak pertanyaan saya ini? Ya salah. Kalau sampai kamu dicokot nyamuk sampai 2 menit aja kulit badak itu sudah. Lo betul tidak? Nyamuk itu baru nempel berapa detik, kita goyang dia sudah terbang. Nah, itu yang saya belajar. Kalau di dalam dia ada virus demam berdarah, cuma nempel berapa detik, saudara. Orang yang segede kita bisa KO. Ngeri nggak? Nah, ayo jujur. Kalau saudara berinteraksi dengan seseorang, apalagi yang doyan telepon itu, sampai panas kuping kanan, pindah kuping kiri, terus pindah lagi, terus yang doyan chatting itu pakai BlackBerry atau apa. Ayo, itu berapa jam? Pertanyaannya, orang itu kena virus Kristus tidak? Duh, jawab bener. Kalau sampai orang itu nggak kena virus Kristus, berarti bukan dia yang ada di dalam kita. Pasti ada yang lain. Jadi itu arti ayat 17 ini, saudara, luar biasa. Saya baca lagi ya, supaya kita sadar. Roma 5:17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka seharusnya lebih benar lagi mereka, yaitu kita, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa. Nggak cuma sekedar hidup, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara sekolah di mana? Saudara kerja di mana? Saudara pindah di mana? Dan saudara tinggal di mana? Maka dalam hitungan yang singkat, orang yang bertemu dengan kita harus kena virus ini. Harus. Karena kita hidup dan berkuasa oleh karena satu orang yang namanya Yesus Kristus itu. Harusnya begitu. Maka itu mari kita perhatikan. Semua kita pasti masih sedih dengan pulangnya saudara kita Jeffrey. Tapi jangan lihat umurnya, lihat dampak hidup yang dia buat. Oke, lihat dampak hidup yang dia buat. Gereja yang luar biasa, satu-satunya di Surabaya. Maka itu kita yang lain, ayo kita hidup. Punya dampak, saudara, untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, ayat 18 dan 19, ini kesimpulan yang Paulus tulis. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran. Siapa dia? Adam. Maka berapa orang? Semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula seharusnya oleh satu perbuatan kebenaran. Siapa dia? Yesus. Ini ayat luar biasa. Sejak ayat 5 sampai ayat 17, Paulus menekankan Adam Kristus, Kristus Adam, Adam Kristus. Terus dia ngomong begitu dari ayat 5 sampai 17. Tapi 18-19 nggak ada dua nama itu. Perhatikan baik-baik. Artinya saudara tahu? Lo tahu tidak artinya kalau nggak ada dua nama Adam dan Kristus di ayat 18 dan 19? Artinya masukkan nama kita ke salah satu. Ngerti? Itu maksudnya. Jadi di ayat 18, kalau saya salah dan tidak taat akan berbunyi demikian. Sebab itu sama seperti oleh pelanggaran Daniel Alexander, semua orang beroleh penghukum kalau saya tidak bertobat. Saya minta nanti saudara baca, masukkan nama itu, nama muslim. Tapi kalau saya memilih hidup dan berkuasa karena anugerah dan karunia yang berlimpah dari Yesus Tuhan kita untuk saya, maka ayatnya berbunyi demikian. Demikian pula oleh perbuatan Daniel Alexander, karena satu toh, maka semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah begitu pula 19. Seandainya saya tidak bertobat, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan Daniel Alexander,
semua orang telah menjadi orang berdosa. Tetapi kalau saya bertobat, demikian pula oleh ketaatan Daniel Alexander, semua orang menjadi orang benar. Maka itu di 2 ayat ini Paulus tidak menyebut lagi Adam dan Kristus, karena Papa ingin kita menempatkan diri kita di bagian yang mana. Cuma ada satu di antara dua, mau taat atau mau melawan. Dah cuma itu saja. Itu pilihan dalam hidup kita. Kita mau pilih yang mana? Eres sama nanti minta kamu saksi. Itu yang lagi. Ya, ini ada orang-orang yang bukan orang Papua, tapi saya bawa ke Papua. Maaf saudara, saya mau cerita ini. Kalau saya tidak taat untuk ke Papua waktu itu, tidak akan terjadi sebuah gerakan yang seperti ini. Anak-anak Papua yang luar biasa. Tanggal 6 Desember yang lalu, kami suami istri dari Singapura ikut konferensi untuk anak-anak remaja. Jadi konferensi judulnya itu 14 Movement. Jadi gerakan anak-anak umur 4 tahun sampai 14 tahun. Kami ada di situ, luar biasa Tuhan bekerja. Saudara, Korea Selatan itu punya tim sepak bola junior. Ya, jadi anak-anak remaja. Waktu ditayangkan itu kami semua kagum. Anak-anak kecil jadi penginjil. Jadi mereka itu melawat ke negara-negara komunis, termasuk Korea Utara, termasuk Angola, termasuk Kuba. Pokoknya negara-negara yang susah. Mereka bawa tim sepak bola. Dan ternyata penginjilan lewat bola itu sangat menarik dan efektif sekali. Mereka kalau datang itu ratusan orang satu. Jadi ada tim penari, ada yang bagi makanan. Jadi mereka pakai tarian Korea, pakai musik, terus main bola persahabatan. Anak-anak kecil. Gereja Korea luar biasa dalam penginjilan, saya kagum. Nah, tanggal 6 di tengah-tengah konferensi itu, handphone saya itu bunyi. Saya lihat nomor yang saya nggak kenal, +86. Saya nggak tahu negara mana ini. Nah, karena saya masih ngomong dengan seseorang, saya kasih istri saya. Itu nomor Indonesia. Saya bilang saya suruh terima. Sambil saya ngomong, saya ngelirik. Loh kok dia nangis? Istri saya nangis. Tapi nangisnya bukan wajah sedih. Saya jadi terpengaruh ngomong dengan orang ini. Tapi saya biarkan dulu. Terus orang yang saya ajak ngomong tahu, karena istri saya nangis. Terus istri saya kasih handphone itu ke saya. Halo? Papi, dia bilang. Siapa ini suara perempuan? Saudara, kaget luar biasa. Salah seorang anak kami yang kami didik sejak TK ada di Shanghai. Ternyata +86 itu kode negara RRC. Dia dapat beasiswa ke Shanghai. Kami memang tahu dia ke sana, cuma saya nggak tahu kapan dia berangkat. Keriting hitam, pintar bahasa Mandarin, sekarang nulisnya pun pintar. Saya model Cina itu nggak bisa. Anak itu luar biasa. Nah, kok sekolah rek? Kok sekolah? Ya, nggak apa-apa. Saudara, anak ini sejak TK, dia TK tahun berapa tuh? Fani Aram itu masuk TK tahun berapa ya? 97, 98. Yang ketiga berarti 95, 6, 7, 97. Dia cerita, kalau nggak ada papi mami, saya nggak akan jadi seperti ini. Dia dapat beasiswa di Universitas Maritim Shanghai. Luar biasa. Dan banyak bisa cerita tentang anak-anak itu. Luar biasa mereka. Maka itu, apa yang saudara pilih dalam ayat 18 dan 19, saudara mau punya pengaruh apa ke orang-orang di sekitar kita dalam hidup ini? Berarti pertanyaan itu akan punya pengaruh apa? Maka itu ayo hidup ini betul-betul kita buat orang lain berarti. Katakan amin. Adik-adik, anak-anak muda, mungkin masih SMP, masih SMA, belajarlah seperti Mark Zuckerberg. Siapa dia? Awas bilang penjual bakso di sebelah situ. Awas, enak aja. Ayo, siapa itu Mark Zuckerberg? Iya, penemu Facebook. Masih ingat umur berapa dia menemukan Facebook? 18 tahun. Kalau Mark Zuckerberg kayak kebanyakan anak-anak muda sekarang, kalau umur segitu kerjanya pacaran. Enggak, saya lihat anak kecil-kecil pacaran itu. Mark Zuckerberg tidak. Dia mulai mikir apa yang dia bisa kerjakan dalam hidup ini. Sederhana sekali. Dia ingin punya jejaring sosial yang murah, nggak pakai pulsa. Karena dia itu punya sahabat baik teman-teman SMA. Nah, waktu dia lulus SMA,
mencar semua. Ada yang ke Inggris, bahkan dalam buku yang saya baca ada yang ke Australia kemana. Nah dia tuh pikir bagaimana cara tetap kontak, tapi nggak ngabisin pulsa, juga nggak ganggu untuk kuliah, jadi gampang. Muncul kata Facebook itu. Maka itu dalam sejarah dunia, saudara, sejak zaman Adam sampai sekarang ini, Mark Zuckerberg adalah anak muda pertama yang jadi miliuner. Karena dia kaya sebelum umur 22. Hebat sekali. Belum pernah terjadi dalam sejarah manusia ada anak umur 20-an awal bisa jadi kaya seperti itu. Karena idenya, hidupnya punya dampak ke orang lain. Maka itu ayo kita pikirkan ini. Ayat yang terakhir, Matius 13 ayat 44. Matius 13 ayat 44. Tahun 70-an saudara, saya mendapatkan ayat ini dan dia wahyukan kepada saya, dia meremakan ini kepada saya dan saya sangat kagum. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Kalau ada berapa di antara saudara yang kenal saya cukup lama sejak awal melayani, bahkan sampai hari ini, satu yang saya tetap konsisten dalam pelayanan dan panggilan saya adalah untuk anak-anak remaja, untuk anak-anak muda. Kenapa? Gara-gara ayat ini. Ada rahasia apa? Ingat, Yesus Tuhan berkata, hal kerajaan surga itu. Jadi kerajaan surga tidak bilang di belakang langit biru, enggak bilang di seberang sana, enggak bilang sesudah kematian, tidak dikatakan harus ini harus itu, tidak. Yesus Tuhan berkata, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ayo kita lihat dengan cepat. 3, 1. Harta itu, ladang itu, maaf ya. Oke, kedua harta itu, ketiga ada yang beli. Ayo kita temukan. Setelah Steve Jobs meninggal 5 Oktober yang lalu, kalau saya mengajar tentang ayat ini, gampang sekali dimengerti orang. Kenapa? Saudara dan saya, tubuh kita dibuat dari apa? Dan dari getuk, awas kamu. Jawab, tubuh kita dibuat dari apa? Tanah, bukan getuk ya, ingat itu baik-baik. Nah, inilah ladang itu. Ngerti? Ladang itu adalah ini tubuh kita ini. Karena sebidang tanah. Nah, di dalam ladang itu ada apa? Ada jawaban. Ada harta yang terpendam. Setelah Steve Jobs meninggal, saya banyak ngikuti di internet. Nah, salah satu ada sekelompok orang. Cuma saya nggak tahu ini kelompok ibu-ibu atau bapak-bapak. Tapi sekelompok orang begini. Kelompok ini nyalanya sendiri mengomentari Steve Jobs. Yang dikomentari adalah mamanya Steve Jobs. Harusnya semua kita di dunia berterima kasih kepada ibunya Steve Jobs. Kenapa? Karena dia menolak menggugurkan bayi itu. Padahal ayah ibunya, omanya, omanya Steve Jobs dari pihak mamanya itu nggak mau. Sebab bapaknya kan orang Arab. Orang Amerika masih benci, nggak suka pada orang Arab, nggak mau. Tapi ibunya tidak menggugurkan. Nah, ada sekelompok yang menulis itu. Saya baca itu menarik juga, betul juga. Lalu saya nggak diceritakan bagaimana ibunya Steve Jobs ketemu keluarga Paul Jobs. Akhirnya suami istri Paul Jobs ini mengadopsi bayi yang belum lahir ini. Jadi mereka nggak tahu ini laki perempuan siapa, nggak tahu. Bayangkan kalau hari itu ibunya ini menjadi dosa dan menggugurkan. Nggak ada iPod, nggak ada iPhone, nggak ada iPad di dunia. Betul tidak? Orang nggak akan punya teknologi yang hebat, luar biasa. Steve Jobs adalah orang pertama yang menemukan touchscreen. Tapi orang Indonesia nggak mau kalah, dibantah bukan Steve Jobs tapi warteg.
Lo apa hubungannya itu kalau orang tua kita kan milih nunjuk ini di kaca dan itu sekuat sendiri bukan? Keren juga saya bacain. Saudara, kita melihat kehebatan Steve Jobs. Nah, itulah bukti bahwa di dalam ladang ini ada harta yang luar biasa. Amin. Setelah pemakamannya berapa hari itu saya tetap mengikuti, lalu saya diskusi dengan berapa orang. Saya mikir gini, seandainya di dunia ini ada sebuah komputer atau alat apa begitu ya, sebelum orang-orang pintar itu mati, terus alat itu bisa nyedot kepinterannya, itu disimpan kemana, dipindah ke saudara. Wih, keren betul dong kalau begitu. Nah, harta itu sayang dia mati, dan ya untunglah Samsung kaya raya setelah dia mati. Betul-betul oke, nggak ngerti kok, saya ngerti nggak apa-apa, lanjut. Jadi di dalam hidup setiap kita, dengan sejelek-jeleknya seorang, serusak-rusaknya masa lalunya, sehancur-hancurnya hidup setiap orang, itulah hal kerajaan surga. Di dalamnya ada harta yang terpendam. Nah, gara-gara ayat itu saya tuh ketemu orang, nggak peduli sejelek apa, serusak apa, nggak peduli. Saya akan tetap perhatikan dia. Pugu ditangkap polisi 3 hari yang lalu, muridmu dulu. Nah, saudara, anak ini saya itu ketemu dia itu di Bandung Indah Plaza, BIP di Bandung. Tiba-tiba dia nyamperin, "Om, saya ikut Om ya." "Loh, kamu tuh siapa?" Terus dia cerita, "Saya dari panti asuhan situ." Ya udah, saya ajak ke panti asuhan itu. Saya ketemu pengurusnya, pimpinannya. Lalu diceritakan sangat hancur sekali hidup anak ini. Jadi waktu dia masih bayi, umur belum seminggu, itu ditaruh di pintu pagar panti asuhan Matahari Terbit. Tahu ya? Di Surabaya. Jalan apa tuh namanya saya? Kompes Durian ya. Dulu namanya apa sih? Cendana. Ya. SD sampai lulus SD, anak ini bermasalah berat. Lalu dipindahkan ke Bandung. Bermasalah juga. Nah, terus saya tanya, lalu biasanya kalau ada anak-anak dari panti asuhan ini, itu bagaimana? Karena aturannya setelah SMP harus pergi, harus keluar. Nah, ini kan anak nggak tahu siapa orang tuanya. Keluar kemana? Nah, terus pimpinannya bilang, "Biasanya Pak, kami itu sudah punya keluarga-keluarga yang kami kenal, kami surati untuk mereka ambil anak-anak ini begitu lulus SMP. Tapi anak ini nggak ada yang mau ngambil karena nakalnya minta ampun." Saudara bisa bayangkan, jadi nggak ada tempat. Ingat ya, tidak ada seorang pun anak di dunia ini sebelum lahir buat proposal dulu ke papa mamanya. Betul tidak? Nggak ada. Jadi setiap anak yang dilahirkan bukan dia yang mau, tapi Tuhan yang mau. Ayat ini yang menolong saya untuk saya bisa mengasihi orang-orang seperti itu. Di antara banyak teman-teman pendeta yang kenal saya, mereka tuh juluki saya begini, "Koden itu aneh." Kalau orang-orang lain koleksinya perangko kuno, ya enggak, barang-barang kuno. Tapi kalau Koden bilang koleksinya orang rusak. Memang makin rusak seseorang, saya itu makin senang koleksi. Gara-gara ayat ini saya mau buktikan kepada dunia, di dalam ladang itu ada harta yang luar biasa. Akhirnya saudara, saya sudah pindahkan dia ke beberapa rumah, selalu bermasalah. Yang terakhir itu, kan saya punya banyak rumah, nggak ada yang cocok lagi dengan dia, sudah bikin masalah. Akhirnya saya kos 2 kali pindah kos, 2 kali bermasalah. 3 lalu ketangkap polisi. Saya ditelepon polisinya, kaget saya. Nah, terus saya bilang, "Nggak apa-apa Pak, biarin aja di situ supaya dia belajar betul." Terus dia telepon saya, nangis, "Pak, tolong keluarkan saya." "Enggak, sekarang kamu harus belajar soal kehidupan." Saya bilang begitu. Kalimat terakhir yang diucapkan 3 yang bilang, "Tapi saya tetap anak papa mama." "Enggak." "Iya loh, kamu tetap anak kami, tapi kamu harus berubah." Saya nggak tahu sidangnya kapan. Ya, saudara, jadi beri kesempatan setiap orang itu untuk muncul harta yang terpendam itu tadi. Pasti ada. Nah, yang ketiga, lihat. Berapa harganya tanah, sebidang tanah itu? Angkanya nggak ada, tapi ada kalimatnya. Berapa? Seluruh milik. Saya dulu nggak ngerti kata ini. Siapa orang yang membeli ladang itu? Lalu jawab, siapa membeli? Yesus. Yang beli siapa ladang itu? Bukan, Tuhan Yesus dulu membeli kita. Setelah itu kita harus beli itu. Yesus
Yesus yang membeli kita. Amin. Sehingga kita jadi seperti ini. Nah, sampai suatu hari saudara, saya baca sebuah buku yang menarik sekali, yang ada arti segala sesuatu. Diceritakan begini, ada seorang kolektor batu mulia. Orang ini kerjaannya keliling dunia cuma cari batu-batu langka yang berharga. Suatu hari di sebuah negara, dia masuk ke sebuah toko batu permata. Dia menemukan sebuah batu permata yang dia tahu ini nggak ada di dunianya. Sangat hebat. Akhirnya dia tanya kepada penjualnya toko itu, berapa harganya? Dia bilang tidak ada harganya. Tapi siapa yang ingin memiliki, berarti harus membayar semua yang dia punya. Oh, saya bisa. Jangan menghina saya kaya. Oh, dia cerita permata ini permata itu. Oke, tapi ini beda. Yang ini nggak ada nilai. Ngotot, berikan saya sebuah angka. Tidak ada angkanya. Kamu punya apa? Itu semua harga. Saya punya 3 rumah. Nah, itu dia 3 rumah itu. Gak bisa. Itu rumah untuk anak saya satu-satu. Dan mereka mau menikah. Oh, jadi kamu punya anak. 3 anakmu jual juga. Itu harganya. Nggak bisa. Saya itu punya pabrik. Dan sesuai rencana nanti mereka akan mewarisi itu. Oh, kamu punya pabrik. Segitu juga harganya. Nggak bisa. Saya masih punya istri. Bagaimana? Oh, kamu punya istri. Jual juga istri. Berarti maksudnya, jadi dia ngomong apa saja dikejar. Akhirnya dia nggak bisa beli. Sebab dia nggak mau menyerahkan seluruh milik. Waktu saya baca ilustrasi itu, saudara, maaf ya, bagi yang kenal saya kan tahu. Jadi kan saya ini kalau mengurus orang betul-betul saya haba betul. Entah sudah pokoknya semua orang tahu. Ketika Pastor Jeffrey sebelum meninggal dia kelelahan karena ngurus satu orang yang